Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue bakal bahas tentang item magic yang ada di Wild Rift, dan ini part 1. Sebelum gue mulai, gue harus jelasin dulu tentang ability power yang bakal kalian denger di sepanjang video ini nanti. Jadi ability power adalah status yang mempengaruhi magic damage kalian. Kalau untuk physical damage itu namanya attack damage ya. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, pertama Luden Echo. Item ini ngasih 80 ability power, 300 max mana, dan 10% cooldown reduction. Item ini punya pasif yang namanya Discordic Echo, dimana kalau kalian jalan atau ngeluarin skill, nanti bakal ada stack di bagian bawah. Nah, kalau misalnya stacknya udah 100, maka skill kalian berikutnya bakal ngasih bonus magic damage dan bakal menyerang 3 musuh yang ada di sekitar. Di sini kalian bisa lihat saat gue pakai skill 1 Orianna dan kena musuh, nanti bakal ada serangan ke 3 musuh yang ada di sekitar. Pasif ini nggak harus ke champion musuh, ke minion juga bisa. Dan efeknya ini hanya aktif ketika kalian pakai skill yang ngedamage musuh. Kalau seandainya pakai basic attack itu nggak bakal bisa. Ini adalah item yang biasa digunakan untuk ngepoke, ngeharas, atau buat nyicil musuh. Kalian bisa pakai di hampir semua champion magic yang bukan bertipe assassin ya. Contoh yang bisa pakai itu misalnya kayak Lux, Orianna, Ziggs, dan lain-lain. Kedua, Void Staff. Item ini ngasih 70 ability power dan ada passive dissolve dimana bakal ngasih 40% magic penetration. Ini adalah item magic penetration terbesar. Buat yang nggak tahu, magic penetration adalah status untuk menembus magic defense musuh. Jadi item ini mirip-mirip dengan Mortal Reminder, tapi kalau Mortal Reminder kan untuk menembus physical defense. Item ini bakal cocok banget untuk ngelawan champion musuh yang punya magic defense yang gede, dan cocok untuk semua champion magic. 3. Rabadon Deathcap. Item ini ngasih 130 ability power, kemudian punya passive overkill, yaitu meningkatkan stat ability power sebesar 40%. Kalau misalnya kalian pengen item dengan stat ability power tertinggi, atau item yang naikin magic damage kalian paling gede, nah kalian bisa beli item Rabadon Deathcap ini. Item ini cocok untuk semua champion magic biar serangan magic damage kalian ini makin sakit. 4. Relay Crystal Scepter. Item ini ngasih 350 max HP dan 70 ability power. Kemudian ada passive IC, dimana saat kalian ngedamage musuh dengan skill atau empower basic attack, maka akan ngasih efek slow sebesar 20% ke musuh selama 1 detik. Kalian bisa lihat di sini saat gue nge-skill musuh, badan musuh kayak agak putih-putih gitu. Nah, itu berarti dia kena slow. Dan passive slow ini nggak ada cooldownnya, jadi selagi kalian nyerang musuh dengan magic damage, maka bakal ngasih efek slow. Ini item yang bagus banget kalian beli kalau seandainya kalian pengen ada efek slow ke champion musuh. Misalnya kayak Aurelion Sol dan juga Sing. Sebenarnya ini bebas sih, tergantung kalian. Kalau emang butuh slow ya kalian bisa beli. 5. Liandry's Torment. Item ini ngasih 250 max HP, kemudian 90 ability power. Kemudian ada passive madness, dimana saat kalian berada di dalam battle dengan champion musuh, nanti bakal ada stack di bagian bawah. Nah, setiap stack nanti bakal naikin 2% magic damage kalian, dan maksimalnya 5 stack yang artinya bakal naikin total 10% magic damage. Dan ingat ya, pasif ini hanya aktif saat kalian sedang battle dengan champion musuh. Kalau seandainya di hit creep doang itu nggak bakal aktif. Kemudian ada satu pasif lagi yaitu Torment. Saat kalian ngedamage musuh dengan magic damage atau empower basic attack, maka bakal ngasih efek racun atau bakar-bakar ke musuh selama 3 detik. Dan efek bakar atau racun ini, damage ini scaling 1% dari max HP musuh. Jadi semakin tebal darah musuh, maka damage dari racun-racun ini bakal makin gede. Nah, kalian bisa lihat di kaki musuh kayak ada api. Nah, itu adalah efek dari bakar-bakar item Liandry Torment. Kemudian kalau misalnya serangan magic damage kalian ini nge-slow musuh, maka damage racun atau bakar-bakarnya ini bakal 2 kali lipat. Misalnya kena skill 3 Lux, kan itu ada efek slownya ya, maka damage bakar-bakarnya ini bakal 2 kali lipat. Atau kalau misalnya champion kalian nggak punya skill slow, kalian bisa kombinasiin dengan item relay yang ngasih efek slow. Jadi semua skill kalian bakal ngasih efek slow dan damage dari bakar-bakar ini bakal 2 kali lipat. Item ini cocok untuk Sing, kemudian Aurelion Sol, dan untuk champion lain sebenarnya bebas sih. Kalian bisa aja pakai di Lux, Orianna, dan lain-lain. Tapi enaknya itu emang pas lagi dipakai sama Sing dan juga Aurelion Sol. Oh ya, efek bakar-bakar dari Liandry ini juga bisa diaktifin dengan basic attack Orianna. Soalnya kalau Orianna pas lagi nge-basic attack kan ada efek bonus magic damage-nya ya. Jadi bakal langsung ngeluarin efek dari Liandry Torment atau bakar-bakar. Selanjutnya yang keenam yaitu Rod of Edge. Item ini ngasih 250 max HP, 60 ability power, dan 300 max mana. Kemudian ada passive Eternity,
dimana saat kalian kena damage dari champion musuh, maka kalian bakal dapat regen untuk mana sebesar 15% dari damage yang kalian terima. Kemudian kalau misalnya kalian pakai skill yang ngabisin mana, maka kalian bakal dapat regen HP sebesar 20% dari mana yang kalian pakai. Dan maksimal 25 HP tiap kalian nge-skill. Jadi kalau kena damage dapat regen mana, kalau ngabisin mana dapat regen HP, ya kira-kira gitulah. Kemudian ada satu pasif lagi yaitu veteran, dimana kalian bakal dapat 20 HP, 10 mana, dan 6 ability power setiap 30 detik. Jadi item ini tuh scaling dengan waktu. Jadi setiap 30 detik kalian bakal dapat tambahan status. Dan maksimalnya itu bisa sampai 10 stack. Dan total nanti kalian bakal dapat 200 HP, 100 mana, dan 60 ability power. Jadi 5 menit setelah item Rod of Edge ini kalian beli, maka kalian bakal dapat maksimal dari statnya. Ini lumayan gede loh. Stat dasarnya kan ngasih 60 ability power ya, dan dari pasifnya itu bakal dapat 60 lagi. Jadi total kalian bakal dapat 120 ability power. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Lich Bane. Item ini ngasih 80 ability power, 300 maksimal mana, dan 10% cooldown reduction. Kemudian punya pasif Spell Blade, dimana setelah kalian nge-skill, maka nanti bakal naikin damage dari basic attack berikutnya, yang ngasih bonus magic damage, dan cooldownnya 1,5 detik. Dan terakhir ada pasif Bane yang meningkatkan 5% movement speed kalian. Pasif dari item ini mirip-mirip dengan Trinity Force dan juga Iceborne, dan nama pasifnya juga sama, yang artinya nggak bisa di stack. Item ini cocok banget untuk champion magic yang main skill basic attack, atau champion magic yang punya skill empower basic attack. Misalnya kayak skill 2 phase lah. Kemudian untuk Twisted Fate ini juga cocok, jadi setelah kalian milih kartu, maka damage dari basic attack berikutnya bakal lebih sakit. Kalian bisa lihat setelah gua nge-skill di bagian bawah ada icon Lich Bane yang berarti damage basic attack berikutnya bakal naik. Atau untuk champion magic yang punya skill on hit itu juga bisa, contohnya kayak skill 3 Evelyn. Jadi kalian cukup pakai skill 3 aja, maka efek tambahan damage-nya bakal langsung aktif tanpa perlu pencet basic attack lagi. Dan yang ke-8 yaitu Nashor Tooth. Item ini ngasih 50% attack speed, 70 ability power, dan 20% cooldown reduction. Kemudian ada pasif Bite, dimana basic attack kalian bakal ngasih bonus magic damage. Ini item yang cocok banget untuk champion magic yang main basic attack. Karena di sini basic attack kalian bakal ngasih bonus magic damage, dan Lich Bane ini juga item yang ngasih stat attack speed tertinggi, yaitu 50%. Misalnya kayak Sivana build magic damage itu cocok banget, Twisted Fate juga boleh, Kai'Sa juga boleh kalau pengen dapat ability power biar bisa upgrade skill 2. Oke, untuk sekarang cukup bahas 8 item dulu aja. Nanti bakal gue bahas lagi kelanjutannya di part 2 yang gue belum bisa janjiin kapan bakal diupload. Tapi kalau misalnya udah gue upload, nanti linknya bakal gue masukin di deskripsi di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.